Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat GKI Rungkut Asri Surabaya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui kebaktian online di GKI Rungkut Asri Surabaya. Hari ini Minggu tanggal 21 November 2021, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya dengan tema Yesus Raja yang Sejati. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa warta lisan. Yang pertama, cuti hamba Tuhan. Pendeta Theodorus William Noya mengambil cuti tahunan pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021. Kiranya jemaat mengetahui. Yang kedua, bakti sosial Komisi Pelayanan bersama dengan Komisi Dewasa Lansia GKI Rungkut Asri. Komisi Krespel bersama dengan Komisi KDL mengajak jemaat dan simpatisan GKI Rungkut Asri untuk berpartisipasi dalam bakti sosial ke panti asuhan sebagai rasa kepedulian dan kasih kepada sesama menjelang Natal di tahun 2021 di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bakti sosial dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan dan berbagi sukacita kepada Panti Asuhan Ora et Labora, Jalan Wonorejo Permai Selatan 9, Blok CC nomor 105 Surabaya. Bantuan akan disalurkan berupa kebutuhan sehari-hari bagi panti asuhan, berupa sembako, peralatan mandi dan alat tulis, serta bingkisan parsel bagi anak-anak. Partisipasi jemaat atau simpatisan dapat berupa dana dengan transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri di 82215355758 dengan memberi kode angka di akhir 5. Sembako, beras, minyak goreng, gula, mie instan atau lainnya. Peralatan mandi, pasta gigi, sabun mandi atau yang lainnya. Dan juga alat tulis. Batas akhir pengumpulan bantuan tanggal 2 Desember 2021. Kontak person dapat menghubungi Ibu Tosca dan juga Ibu Paula. Nomor WA dapat dilihat di warta jemaat. Atas partisipasi jemaat dan simpatisan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati karya layanan kita semua. Yang ketiga, ibadah streaming onsite kebaktian Minggu GKI Rungkut Asri. Kebaktian streaming onsite akan dimulai pada Minggu 28 November 2021 pukul 10.00 WIB bersama dengan jemaat atau simpatisan dari sektor 1. Lalu dilanjutkan sektor 2 dan 3 di minggu-minggu berikutnya pada jam kebaktian yang sama. Berikut penjelasan secara singkat mengenai kebaktian ibadah streaming onsite di GKI Rungkut Asri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah streaming onsite GKI Rungkut Asri akan dimulai pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 10.00 WIB. Kebaktian dilaksanakan di gedung gereja bersama 30 jemaat atau simpatisan yang telah mendaftar dan terverifikasi. Jemaat yang belum mendapat kesempatan atau tidak memenuhi syarat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Rungkut Asri. Keikutsertaan jemaat atau simpatisan akan diatur secara bergantian berdasarkan sektor wilayah untuk setiap minggunya. Kebaktian Minggu 28 November 2021 akan diadakan bersama jemaat atau simpatisan sektor 1 dan dilanjutkan sektor 2 dan 3 pada minggu-minggu berikutnya. Untuk mengikuti ibadah onsite,
jemaat atau simpatisan wajib mengisi formulir pendaftaran dan data screening melalui link Google Form yang dibagikan mulai hari Minggu sampai Kamis sebelum kebaktian dilaksanakan, sesuai dengan jadwal ibadah onsite masing-masing sektor. Jemaat atau simpatisan yang sudah mendaftar akan mendapat pesan dari Satgas COVID-19 GKI Rungkut Asri sebagai berikut. Jemaat atau simpatisan yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memarkirkan kendaraan di depan gereja dan langsung mencuci tangan pada area yang telah disediakan. Setelah itu, jemaat atau simpatisan akan diukur suhu tubuhnya oleh Satgas COVID-19 terlebih dahulu, untuk selanjutnya dipersilahkan melakukan absensi atau cek pendaftaran, serta check-in via aplikasi Peduli Lindungi pada tempat yang telah disiapkan. Setelah absensi atau cek pendaftaran, jemaat dipersilahkan untuk menggunakan toilet terlebih dahulu bila diperlukan, sebelum memasuki ruang ibadah. Persembahan akan diberikan di awal melalui kotak atau QR Code yang disediakan di depan ruang ibadah. Jemaat dipersilahkan mempersiapkannya terlebih dahulu di rumah masing-masing. Setelah memberikan persembahan, jemaat atau simpatisan akan langsung menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah disediakan dan mengikuti ibadah dengan tertib hingga selesai. Setelah ibadah selesai, jemaat atau simpatisan dipersilahkan untuk pulang melalui pintu depan secara bergantian. Sebagai pengingat, jemaat atau simpatisan yang mengikuti ibadah onsite dimohon untuk tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul di depan gereja. Adapun syarat yang diperlukan bagi jemaat atau simpatisan untuk dapat mengikuti ibadah onsite adalah sebagai berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, dibutuhkan tenaga pelayan tim multimedia. Majelis Jemaat GKI Rungkut Asri mengundang jemaat atau simpatisan GKI Rungkut Asri untuk bergabung bersama dalam pelayanan tim multimedia untuk kebaktian onsite online. Pelayanan tim multimedia meliputi operator kamera, operator sound system, dan operator OBS. Bagi jemaat atau simpatisan yang ingin bergabung, dapat menghubungi Bapak Kris di nomor WA 0816554065. Mohon bantuan, dukungan, serta partisipasi Bapak Ibu jemaat simpatisan sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari mengambil saat hening sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada hari ini. Panggilan beribadah.
Mari memuji Allah yang agung, sebab Ia adalah penguasa alam semesta yang telah mengutus anaknya menjadi raja di atas segala raja. Kita bersukacita, sebab Ia telah menang atas semua kekuatan dunia ini dan memerintah bangsa-bangsa dalam keadilan dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk menegakkan pemerintahan Kristus di segala tempat dan dalam setiap hati. Marilah memuji Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia, sebab Dia adalah Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini kita mengakhiri tahun gerejawi. Kita merayakan Minggu Kristus Raja. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Raja alam semesta, sumber otoritas kekuasaan sejati. Dan karena itu kita menempatkan diri kita di bawah kekuasaan dan otoritas Kristus. Kita juga belajar seperti Kristus untuk menggunakan kekuasaan yang dikaruniakan kepadanya untuk menyatakan kebenaran dan cinta kasih Allah. Karena itu, marilah kita pun menggunakan segala kemampuan yang ada untuk menyatakan kebenaran dan cinta kasih Allah. Terus
Mari mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Raja kami mengakui bahwa Engkaulah Raja semesta alam yang memerintah segala yang ada. Dalam kesadaran itu kami datang dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seringkali kami tidak menghormati Engkau. Kami berlaku seperti Tuhan dan Raja bagi diri kami sendiri. Kami tidak menempatkan diri kami di bawah kedaulatan-Mu dan bertindak sesuka hati. Oleh sebab itu kami memohon, kasihanilah kami ya Allah. Tolonglah kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui hidup kami yang meneladani Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kepadamu kami memohon. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 5b sampai 6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Minggu, hari pemberian Tuhan bagi kami. Pada akhir tahun liturgi, tahun gerejawi ini, kami mau kembali mengingat akan Kristus sebagai Raja atas alam semesta ini, sebagai Raja atas kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang, kami menempatkan diri kami di bawah kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Kami mau menjadi hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang taat mendengarkan firman-Mu. Dan juga ajarlah kami untuk melakukan apa yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mampu untuk menghadirkan kerajaan Allah saat ini, di sini, dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Daniel 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya.
1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dilanjutkan ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 93. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tahtamu tegak, kau telah ada sejak kekal. Sungai telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat kau Tuhan. Tuhan, peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan, untuk sepanjang masa, ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Salam sehat dan semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu Saudara, hari ini, minggu ini kita merayakan hari Minggu Kristus Raja, atau yang lengkapnya adalah Kristus Raja Semesta Alam. Nah, perayaan Kristus Raja adalah minggu terakhir dalam kalender gerejawi dan merupakan penutup dari tahun gerejawi. Perayaan Kristus Raja ini sebenarnya adalah sebuah perayaan, sebuah hari raya dalam kekristenan yang paling baru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal perayaan-perayaan yang lain, terutama Natal, Paskah, kemudian ada kenaikan Kristus, ada Pentakosta, ada Minggu Trinitas, ada masa-masa Prapaskah, masa Advent, maka Minggu Kristus Raja ini adalah sebuah perayaan yang baru karena pertama kali dicetuskan pada tahun 1925 melalui sebuah ensiklik Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11 untuk mencetuskan perayaan Hari Kristus Raja. Jadi pada waktu itu Paus Pius XI ini melihat bahwa kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Eropa yang notabene adalah orang-orang Kristen, sudah sangat individualis dan sudah sangat sekular. Banyak orang yang lebih mengutamakan rasio dan tidak lagi mementingkan Tuhan. Mereka menolak agama, mereka menolak kedaulatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja semesta alam ini. Karena itu untuk menjawab tantangan zaman itu, Paus Pius ke-11 menulis atau mengeluarkan sebuah ensiklik, yaitu sebuah surat pastoral yang disebarkan ke seluruh dunia yang berjudul Quas Primas. Dan di dalamnya juga ia menetapkan perayaan Kristus Raja dalam Gereja Katolik pertamanya. Nah, dengan menetapkan perayaan Kristus Raja, umat diharapkan untuk selalu mengingat akan otoritas Yesus Kristus sebagai Raja dan sebagai Tuhan atas semesta alam. Nah, perayaan ini memang pertama kali diinisiasi atau dimulai oleh Gereja Katolik, tapi kemudian juga diadopsi oleh gereja-gereja lainnya termasuk Gereja Protestan dan juga termasuk GKI. Nah, ini sebenarnya konsekuensi dari gerakan keesaan gereja, di mana gereja-gereja berupaya untuk kembali berjalan bersama-sama. Karena itu gereja-gereja Protestan juga ikut merayakan Minggu Kristus Raja. Apalagi yang menggunakan bacaan leksionari seperti GKI. Karena ketika kita menggunakan bacaan leksionari, otomatis bacaan mingguan kita itu sama dengan gereja Katolik, dengan gereja Ortodoks, dengan gereja Lutheran, gereja Metodis, dan lain-lain di seluruh dunia.
Nah, karena itu ini merupakan konsekuensi logis ketika kita menerima bacaan leksionari, maka kita pun merayakan tahun liturgis sesuai dengan tahun gerejawi yang dipakai dalam leksionari. Karena itu kita pun ikut berderap bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk dengan cara merayakan berbagai perayaan-perayaan yang lain, termasuk Minggu Kristus Raja. Dan ini merupakan sebuah gerak bersama gereja-gereja di seluruh dunia dalam mewujudkan keesaan gereja. Nah, karena itulah pada hari ini GKI juga merayakan Minggu Kristus Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pemaknaan minggu ini kita sebagai umat Kristen diajak untuk menyadari bahwa Allah di dalam Kristus adalah Raja dan penguasa dari alam semesta. Akan tetapi konsep raja yang sering digambarkan dalam dunia ini ternyata berbeda dengan konsep raja yang ditawarkan atau dibawa oleh Yesus Kristus. Kalau kita bicara soal raja, mungkin yang terpikirkan oleh kita biasanya adalah sosok yang penuh kuasa, penuh keagungan, orang nomor satu yang dihormati, yang bisa melakukan apapun yang dia kehendaki. Apalagi kalau kita lihat di film-film gitu kan. Nah, terutama film-film kerajaan. Wah, ini anak-anak kecil kalau nonton kartun-kartun tentang kerajaan, yang pasti yang mereka bayangkan adalah tentang istana yang megah, banyak pelayannya, anak-anaknya disebut sebagai pangeran dan putri, prince and princess. Wah, sepertinya gambarannya begitu indah. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja melihat raja sebagai sosok yang berkuasa, yang dihormati, dan yang mulia. Pada masa Yesus, kerajaan juga identik dengan kekuasaan. Dan kekuasaan itu tidak dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan penuh keindahan, karena biasanya kekuasaan itu didapatkan dengan jalan kekerasan. Kekuasaan sering diselewengkan, disalahgunakan dengan cara menekan dan menindas yang lain. Untuk mendapatkan kekuasaan kita harus punya cengkraman yang kuat, supaya kekuasaan kita tidak lepas. Dan itulah yang terjadi, itulah yang sering dilihat pada zaman Yesus, pada masa Yesus. Nah, jangankan pada masa Yesus, pada masa kini pun, sekalipun sudah banyak negara yang tidak berbentuk kerajaan lagi ya. Ya paling ada beberapa negara di Eropa yang bentuknya masih monarki, masih kerajaan, atau tetangga kita Thailand misalnya, atau Malaysia masih berbentuk kerajaan. Walaupun dengan undang-undang yang berbeda-beda, dengan cara pengaturan yang berbeda-beda, tetapi rata-rata sekalipun bukan kerajaan, bentuknya mungkin federasi, bentuknya republik dan lain-lain, tetapi ada banyak negara yang juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah berlaku sewenang-wenang, melakukan kekerasan, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyatnya. Dan itu yang terjadi. Pada masa Yesus pun lebih parah sebenarnya. Masa kini ada konstitusi yang mengatur atau membatasi seorang pemimpin. Ada rakyat yang mengawasi, tapi zaman dulu rakyatnya tunduk. Dan kuasa raja itu penuh. Otoritas seorang raja itu tidak dapat diganggu-gugat. Dan praktek kekuasaan ini terlihat ketika kita menyaksikan bagaimana Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Kalau engkau raja orang Yahudi, mengapa bangsamu sendiri menyerahkan engkau? Pilatus bingung, kalau dia adalah raja, mengapa dia sendiri diserahkan oleh rakyatnya? Apakah Yesus tidak punya kuasa? Karena pendekatannya selalu adalah soal kekuasaan. Kuasa Yesus di mana kalau dia adalah raja? Tetapi jawaban Yesus menangkal pemikiran itu, karena konsep kerajaan bagi Yesus bukan soal kekuasaan, apalagi kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan. Maka dia bilang bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab jika kerajaanku dari dunia ini, ia sudah pakai kekuasaan.
Dia sudah pakai kekerasan juga, sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Jadi Yesus punya konsep kerajaan yang berbeda. Kalau sama dengan dunia ini, maka Yesus bilang di situ kan, maka pengikut-pengikutku, hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan. Rakyatku ini sudah menggunakan kekerasan juga, tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya di sini konsep kerajaan Yesus bukan tidak sama dengan konsep kerajaan yang dibayangkan oleh Pilatus, yang dibayangkan oleh orang-orang pada zamannya. Jika konsep dunia ini adalah soal kekuasaan, bagi Yesus kerajaan itu soal relasi. Soal menghadirkan rahmat ilahi kepada orang lain. Bukan seperti kerajaan dunia yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pengikut Yesus tidak melawan dengan kekerasan. Karena nilai kerajaan Allah adalah kasih, keadilan, perdamaian, membangun relasi, bukan menghancurkan relasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk menghayati identitas kita juga sebagai warga kerajaan Allah. Kita sebagai gereja adalah juga warga kerajaan Allah. Dan kita perlu ingat bahwa kerajaan Allah itu bukan tempat, bukan sebuah wilayah kedaulatan, seperti kerajaan Malaysia, kerajaan Thailand, kerajaan Inggris, atau kerajaan-kerajaan lainnya. Tetapi kerajaan Allah adalah sebuah kondisi di mana kedaulatan Allah dinyatakan. Dan bila kedaulatan Allah dinyatakan, di situ ada kasih, ada keadilan, ada perdamaian, ada keutuhan, dan ada relasi yang dipulihkan. Karena kerajaan Allah intinya adalah soal relasi, soal persekutuan. Dan kerajaan Allah bukan juga sesuatu yang jauh di sana, yang mungkin kita bayangkan seperti surga, yang penuh ada istananya, penuh dengan kemewahan. Kerajaan Allah yang Yesus tawarkan, yang Yesus maksud bukan seperti itu. Karena kalau pemahaman kita seperti itu, bahwa kerajaan Allah itu yang di surga sana yang jauh dalam kemewahan, dalam keindahan, maka sebenarnya kita sedang menggunakan konsep kuasa tadi untuk menerjemahkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah jauh di sana. Dan kita suatu saat akan meninggalkan dunia ini dan menuju ke sana dalam kemuliaan. Kita meninggalkan dunia yang bobrok dan rusak ini. Tapi kerajaan Allah bagi Yesus justru perlu dihadirkan kini dan di sini. Saat ini, sekarang ini, di tempat ini, dimanapun kita berada, dengan cara membangun relasi dengan sesama, memperjuangkan kasih, memperjuangkan keadilan, perdamaian dalam kehidupan dunia. Ingatkan doa Bapa kami yang sering kita ucapkan, kata-katanya adalah datanglah kerajaanmu. Kita sering berdoa, kita mengucapkan datanglah kerajaanmu, tapi dalam pikiran kita, aku yang datang ke sana. Nah, datanglah kerajaanmu bermakna kita mau supaya apa yang terjadi dalam kerajaan Allah itu, yang ada di sana itu datang ke sini. Bahwa kekuasaan Allah, otoritas Allah, semua kedaulatan Allah itu juga terjadi di dunia ini. Karena itu kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Dan ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, artinya kita mengharapkan kerajaan Allah itu hadir. Kita mengharapkan kasih, keadilan, damai sejahtera itu ada di dunia ini. Dan karena kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita pun adalah duta kerajaan Allah. Kalau dunia ini dutanya itu hanya beberapa orang, duta besar, maka kita semua adalah duta kerajaan Allah. Kita yang membawa, kita yang menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah dunia ini, saat ini, di sini. Dan karena itulah sebagai warga kerajaan Allah, sebagai duta kerajaan Allah, marilah kita berjuang untuk menghadirkan kasih Allah, menghadirkan keadilan, perdamaian, menjalin relasi dengan sesama kita, menjalin keutuhan dalam lingkungan kita, dalam persekutuan kita. Karena kerajaan bagi Kristus bukan soal kuasa.
bukan sesuatu yang jauh, tetapi yang hadir di sini. Raja itu adalah raja yang berelasi, raja yang turun dari kemuliaannya, hadir bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Raja yang mau berelasi dengan umatnya, bukan yang menggunakan kekerasan untuk menancapkan atau meneguhkan kekuasaannya. Dan karena itu, marilah kita terus menjalin relasi dengan sesama dalam kepedulian, bukan dengan mental kekuasaan dan kekerasan yang justru merusak relasi. Kita diajak dan kita diminta sebagai warga negara, warga kerajaan Allah ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah itu kini dan di sini. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Ya Allah Tuhan dan Raja kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kerajaan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup sehari-hari. Kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami sebagai warga kerajaan-Mu, menjadikan kami sebagai duta-duta kerajaan Allah, dan mengutus kami untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah dunia, dengan menghadirkan kepedulian, perdamaian, keadilan, keutuhan, cinta kasih, menjalin relasi dengan sesama kami. Karena itu pun kami mau menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari dengan relasi, dengan kepedulian kepada sesama kami, terutama bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan dan perawatan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan menyertai juga keluarga, sanak saudara yang mendampingi, yang menyertai, yang terus merawat mereka. Berikanlah semangat, berikanlah mereka juga sukacita, serta pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi rekan-rekan kami. Kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin tidak mengalami sakit secara fisik, tetapi mereka yang mengalami gangguan secara psikis. Mereka yang harus bergumul dengan kecemasan, mereka yang harus bergumul dengan depresi, mereka yang harus bergumul karena tekanan hidup mereka begitu berat. Tuhan tolonglah. Mampukanlah orang-orang yang berada di sekitar mereka, keluarga, sanak saudara, bahkan kami, untuk mau membuka diri kami, untuk mau memahami dan bukan menghakimi, untuk hadir sebagai sahabat, sehingga rekan-rekan kami ini merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Tolonglah mereka ya Tuhan, kiranya mereka selalu berada dalam lindungan kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami, saudara kami, mereka yang bersuka cita karena bertambah usia, berulang tahun pernikahan, mereka yang mendapatkan pekerjaan baru dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah sukacita dan kebahagiaan mereka itu Tuhan lengkapi dengan syukur yang tak habis-habisnya. Syukur yang dinyatakan melalui perbuatan dan kehidupan yang menjadi berkat. Kami pun berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengalami kegagalan, kehilangan, duka cita, patah hati dan kesedihan. Ajarlah mereka untuk terus mempercayakan diri dalam penyertaan Tuhan, dalam rangkulan rahmat Tuhan yang membawa pengharapan. Dan biarlah kami menjadi rekan dan saudara yang mau peduli, mau berbagi dengan mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia dalam situasi yang semakin pulih dalam kondisi pandemi ini. Namun ajarlah kami untuk tidak gegabah, ajarlah kami untuk tetap menjaga diri kami, menjaga sesama kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tolonglah pemerintah kami dari pusat sampai daerah untuk menjalankan amanat mereka, untuk bekerja, berkarya, memperjuangkan kebaikan, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tolong mereka
biarlah mereka memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan melakukan kebijakan mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang Engkau utus untuk berkarya di dalam dunia, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kami mendoakan jemaat kami GKI Rungkut Asri dalam pelayanan, dalam karya kami di tengah dunia. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk dapat terus berpengharapan, terutama ketika kami harus menjalani karya kami dalam kondisi yang begitu terbatas. Kami juga berdoa untuk rencana kami membuka kebaktian tatap muka di gedung gereja, walaupun masih sangat terbatas, biarlah Tuhan itu dapat menjadi berkat, dapat berjalan dengan baik, dan juga menghadirkan persekutuan yang indah di dalam Kristus. Kami bersyukur dan berserah kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus hidup sebagai warga kerajaan-Mu, untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, menghadirkan kasih Allah, juga kepedulian bagi sesama, untuk mau menjalin relasi dengan sesama kami, membangun persekutuan yang indah di dalam cinta kasih ilahi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya juga bahwa Engkau terus menguatkan kami, memampukan kami menghadapi segala pergumulan hidup kami, memampukan kami untuk terus bersyukur dan berbagi, menjadi berkat dalam segala keadaan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur, berserah, kami naikkan doa kami ini kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginformasikan ke kantor gereja untuk dapat mengambil persembahan Bapak Ibu di rumah dalam amplop tertutup. Tuhanlah Raja, dan bagi Dialah segala kemuliaan dan kehormatan. Mari memberikan persembahan kita demi kemuliaan nama-Nya dengan dilandasi firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap limpahan berkat yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami.
Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini. Biarlah sungguh boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan dikelola dengan takut akan Tuhan, dan boleh menjadi saluran berkat dan juga untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Sang Raja semesta alam. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah memberkati kita dengan ketidaknyamanan atas jawaban-jawaban yang mudah, kebenaran-kebenaran yang setengah hati, dan relasi yang dangkal, agar kita dapat hidup dalam kesejatian diri. Kiranya Allah merahmati kita dengan kemarahan atas ketidakadilan, penindasan, serta eksploitasi manusia dan alam semesta, agar kita dapat berkarya demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kiranya Allah melimpahi kita dengan air mata untuk dicucurkan bagi mereka yang menderita sakit, mengalami penolakan, kelaparan, serta korban perang dan bencana, agar kita dapat mengulurkan tangan untuk menghibur, lalu mengubah derita mereka menjadi sukacita. Kiranya Allah mengaruniai kita dengan kebodohan untuk percaya bahwa kita dapat mengubah dunia, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang bagi orang lain tidak mungkin dilakukan. Dan ketahuilah bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya.